Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertama kali ini kita akan mencoba membuat sebuah program yang terbuat dari framework Laravel ya. Jadi program ini ditujukan untuk membuat sebuah website yang nantinya kita akan buat untuk di soal nomor 3 kalau nggak salah ya. Nah, ini yang menerapkan akses basis data. Di sini kita disuruh membuat aplikasi pembayaran listrik pasca bayar seperti itu. Nah, bagaimana cara membuat aplikasi ini di website Laravel? Oke, yang pertama adalah kita harus siapkan dulu bahan-bahannya. Bahan-bahannya itu adalah XAMPP versi terbaru atau yang versi PHP-nya itu 8 titik sekian seperti itu. Nah, lalu kalau sudah nanti ada yang namanya komposer seperti ini, dan yang terakhir adalah Visual Studio Code. Nah, tadi XAMPP ini ya tentunya untuk server ya. Kalau ibaratnya kan kalau di online itu kan membutuhkan server untuk biar dia bisa online. Nah, tapi kalau dia untuk yang versi offline, nah kita harus butuh servernya juga, yaitu adalah XAMPP seperti itu. Nah, lalu di sini ada Composer. Composer ini buat apa? Composer ini nanti dia untuk menginstal-instal si Laravel-nya seperti itu. Nah, lalu untuk yang ketiga ada Visual Studio Code atau biasa kita sebut dengan text editor ya. Mungkin kalau dulu waktu zaman-zaman kita dulu ngoding itu ada yang namanya uh, Dreamweaver atau enggak Notepad atau Notepad++. Nah, atau Sublime mungkin ya seperti itu. Nah, kali ini kita menggunakan Visual Studio Code biar pengetikannya jadi lebih gampang nantinya. Oke, langsung saja. Jadi kalau misalkan mau download XAMPP, tinggal cari aja di Google XAMPP seperti itu. Nah, nanti akan muncul yang pertama websitenya XAMPP. Nah, ini ya apacefriends.org seperti itu. Yang dibuka aja. Untuk komposer juga nanti dan Visual Studio Code juga sama, tinggal cari Google aja, ketikkan aja download komposer atau enggak download Visual Studio Code. Nah, seperti itu. Nanti akan otomatis dia akan mendownload gitu diarahkan ke website yang ibaratnya menyediakan Composer dan Visual Studio Code seperti itu. Nah, di sini ya. Jadi kita pilihnya yang PHP-nya tadi itu di atas 8.x. Loh, kenapa harus 8.x? Nah, berarti yang untuk yang ini dia sudah tidak bisa atau sudah usang. Jadi kita bisa pilihnya yang PHP yang versi terbaru. Nah, kenapa butuh versi PHP yang baru? Nah, di sini kita bisa melihat di Laravel dokumentasi atau website Laravel aslinya atau di dokumentasinya cara penginstalannya dan lain-lainnya. Oke, di sini kalau misalnya sudah kebuka Google-nya ya, nah kita klik yang paling atas ya. Di sini kita harus membutuhkan Laravel dokumentasi untuk panduan kita dalam membuat website Laravel nantinya. Nah, ini kalau diklik nanti munculnya seperti ini. Misalkan di prolog dulu ya, kita lihat dulu release note-nya. Nah, sekarang ini kalau yang kemarin kita udah belajar, di sini Laravel ini sudah upgrade ya. Yang kemarin mungkin kita masih versi 8. Nah, ini kita sudah ganti jadi versi 9. Nah, itu untuk versi 9 dia supportnya untuk yang PHP 8.0 dan 8.1. Berarti downloadnya harus yang versi yang ini atau enggak versi yang ini seperti itu. Atau kalau misalkan mau pakai XAMPP-nya masih bisanya di yang versi yang 8 itu sama aja. Jadi nanti kurang lebih sama ya penginstalannya dan lain-lainnya seperti itu. Nah, oke. Jadi yang dibutuhkan adalah itu, silakan di-download untuk Composer sama Visual Studio Code kurang lebih sama. Ini tinggal diklik-klik download aja seperti itu. Oke, langsung saja ya berarti ya ke tutorialnya. Pokoknya kalau udah download seperti ini langsung aja di-install seperti itu. Nah, kalau sudah diinstal semua, jangan lupa dinyalakan dulu XAMPP-nya ya. XAMPP-nya dinyalain, Apache dan MySQL-nya seperti itu. Oke, lanjut kita buka ini dulu aja, folder dulu. Kita pastikan tempat untuk menaruh project kita di mana. Nah, kalau dulu-dulu ya, semenjak kita belajar itu biasanya itu naruh di XAMPP htdoc seperti itu ya. Nah, jadi kita bisa
nulisnya itu atau bikin bikin foldernya itu di sini. Nah, tapi sekarang itu mau kita naruh di mana aja itu bisa ya. Misalkan di kuliah, folder kuliah, project. Nah, ini kita bisa buat di mana aja gitu, mau buat di di D dan lain-lainnya. Nah, kalau sudah coba kita buat folder dulu aja ya. Namanya program. Ini bukan berarti kita nama nama projectnya nanti program gitu enggak. Ini ibaratnya kita buat sebuah eh, folder program. Nah, nanti kita mau install projectnya itu di sini. Nah, biar kita install pas di sini, kita harus klik yang ini dulu ya. Klik yang ini, lalu kita tulis cmd. Nah, dia kalau diklik CMD, nah dia akan langsung ke directory ke kuliah project program seperti itu. Kurang lebihnya seperti ini, biar dia gampang. Kalau misalkan kita tulis CMD di sini, nah dia ini kan masih ke user ya. Jadi kita harus keluar dulu. Kita harus masuk dulu ke E. Di E kita harus masuk ke kuliah. Kuliah kita harus masuk ke project dan seterusnya. Itu lama. Jadi kita langsung saja yang kayak tadi tuh tinggal klik aja ini, langsung tulis CMD gitu. Itu kan otomatis terbuka seperti ini. Oke, kita lanjutkan saja. Bagaimana sih cara menginstal Laravel? Cara menginstalnya itu, ini udah kehapus tadi. Coba kita buka lagi Laravel dokumentasi. Nah, ini cara menginstalnya itu, instalasinya ya. Nah, ini harus pakai Composer ya. Tadi kan Composer sudah diinstal ya. Kalau misalnya sudah diinstal, caranya mana ya? Nah, ini instalasi via Composer. Caranya adalah Composer, create project, Laravel. Laravel itu ininya adalah nama aplikasinya. Nama projectnya apa? Misalkan mau main listrik atau pembayaran listrik itu silakan. Nah, ini bisa diganti sesuai dengan namanya. Nah, karena ini Ane sudah ibaratnya sudah tidak perlu lagi komposer. Jadi kalau kalian ini copy, tapi kalau Ane ini kan udah nggak kayak kayak begitu. Ini ibaratnya udah disetting lah. Jadi nggak usah ngikutin Ane. Jadi kurang lebihnya sama. Kalau Ane itu tinggal Laravel new namanya apa? Listrik contoh. Enter. Nah, ini sama. Kalau ini tinggal diganti aja example app-nya dihapus, tinggal diganti listrik kayak kayak begitu. Nanti ya kalau di enter maka akan otomatis keluar seperti ini. Ini syaratnya harus sudah terinstall Composer. Seperti itu. Kalau Composernya belum keinstall, jangan dipaksakan ke langkah yang ini. Kalau misalkan masih ada yang error atau apa, silakan japri aja langsung seperti itu. Oke, kita tunggu dulu sampai prosesnya selesai. Ini kurang lebih membutuhkan waktu 5 menit atau enggak 10 menit lah, tergantung sinyal internet. Oke, kalau sudah seperti ini ya, tulisannya kalau di Ane adalah application ready. Berarti aplikasinya sudah bisa dijalankan. Build something amazing. Oke, berarti sudah bisa ya. Nah, kita mau lihat dulu nih, kita mau buka di dalam text editor kita. Nah, karena tadi Ane menyarankan untuk menginstal yang namanya Visual Studio Code, jadi untuk membukanya dia sangat gampang kalau sudah keinstall ya. Kita tinggal tulis saja di sini kode spasi titik. Nah, maka dia sudah akan kebuka Visual Studio Code-nya dengan directory folder project Laravel kita. Nah, tadi kan kita sudah install. Nah, instalannya berbentuk seperti ini kurang lebihnya. Ada banyak sekali ya, ada banyak folder kayak ada app, bootstrap, config, dan lain-lainnya. Nah, untuk men-setting pertama kali, biar bisa dijalankan, kita harus men-setting file.env terlebih dahulu. Nah, ini INP-nya ya, kita harus setting terlebih dahulu. Settingnya kayak apa? Settingnya kayak database-nya. Contohnya kita fokuskan kepada yang depannya DB dulu aja nih ya. Nah, kita setting ini ya terlebih dahulu. Nah, di sini katanya ada database connection. Database connection-nya kita pakai apa? Kita pakai MySQL ya. Karena kita bawa exam, ini yang nggak usah diganti, ini yang nggak usah diganti, ini yang nggak usah diganti. Dan di sini database-nya kita harus buat. Nah, di sini katanya database-nya adalah listrik. Nah, berarti kita harus buat terlebih dahulu di dalam PHP MyAdmin. Ya, di sini kita tulis saja
localhost php myadmin seperti itu. Nah, di sini kita tinggal buat baru. Kalau udah muncul home, kita tulis new aja di sini. Nah, di sini pilih apa tuh, atau kita tentukan database-nya apa. Misalkan latihan atau enggak Serkom listrik. Nah, kalau sudah kebuat seperti ini, kita sambungkan ke sini. Tadi nama database apa sih? Serkom listrik. Nah, kalau sudah kita save. Nah, ini kalau tahunya udah connect atau belum gimana sih? Caranya adalah kita buka terminal atau CMD. Nah, CMD-nya nggak usah buka-buka lagi pakai ini ya, CMD gitu nggak usah. Tapi kita langsung aja di Visual Studio Code. Karena Visual Studio Code ini dia sudah ada fitur command line-nya. Nah, ini tinggal klik aja terminal. Nah, di sini kita klik New Terminal. Nah, di sini dia langsung ke directory yang tadi nih. Nah, di sini, wah ini aturan kita CD dulu ya. Nah, di sini CD dulu listrik untuk masuk ke directory Laravel ya. Karena kan kali ini masih program. Kalau program ini dia masih belum masuk ke directory Laravel ya. Jadi kita harus masuk dulu ke listrik. Oke, selanjutnya di sini kalau udah mau mengetahui apakah database ini udah connect atau belum. Nah, ini kita bisa tulis php artisan migrate. Kalau pertama kali kita harus migrate terlebih dahulu ya, biar data-data yang ada di Laravel ini masuk ke dalam database terlebih dahulu, karena ada data-data yang dibutuhkan oleh Laravel tersebut. Nah, kalau sudah ini, kita klik, kita tekan Enter. Nah, kita bisa lihat ini migration table script successful. Nah, di sini katanya kita sudah memigrasi atau kita sudah memasukkan sebuah tabel baru pada database yang kita masukkan sini ya. Tadi nama database apa? Yaitu adalah Selcom District. Nah, di sini katanya sudah ada beberapa tabel kayak user, password, filet, dan personal access token. Udah ada 4 tabel tuh ya. Nah, kita lihat di sini cara gimana lihatnya. Kita refresh saja. Atau enggak kita klik yang ini. Nah, ketika kita klik yang ini, dia akan otomatis ke refresh sendiri. Nah, ini ada kurang lebih, oh ini 5 ya malah ya. Ada 5 tabel, ada user, ada personal access token, dan lain-lainnya. Seperti itu. Oke, kalau sudah seperti ini, nah ini berarti udah connect nih. Sekarang tinggal kita jalankan. Cara jalan ini gimana? Ingat ya, kalau ini pokoknya dia untuk memigrasi tabel atau memasukkan tabel ke dalam database. Nah, tapi kalau untuk menjalankan Laravel gimana atau menjalankan websitenya? Yaitu menggunakan PHP Artisan Serve seperti ini. Berarti dia akan menjalankan server Laravelnya. Kita coba. Nah, dia sudah berjalan ya. Starting Laravel Develop Server. Nah, kita bisa mengklik yang ini nih. Caranya gimana? Dengan menekan tadi tuh ya, Ctrl atau Ctrl plus klik. Nah, ini dia website Laravel kita sudah berhasil diinstal. Nah, ini kebetulan Anda sendiri menggunakan Laravel versi 8 atau menggunakan PHP yang versi 7.4. Ini nggak apa-apa, insya Allah nggak ada perbedaan nantinya dalam tutorial kali ini. Oke, mungkin untuk yang pertama seperti itu dulu aja. Nanti kita akan lanjutkan untuk memasukkan data-data website kita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.